Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita berbagai macam kemudahan sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama dan bisa melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengingatkan diri saya dan juga mengingatkan para hadirin hadirat untuk motivasi kita semua agar banyak beramal saleh di bulan suci Ramadan. Karena di bulan suci Ramadan amalan dilipat gandakan. Tidak sama seperti bulan-bulan yang lain. Rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu memilih, menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih apa yang Dia kehendaki. Dan Allah dengan hikmahnya memilih sebagian tempat menjadi tempat-tempat yang berkah dan juga memilih sebagian waktu menjadi waktu-waktu yang berkah. Di antaranya bulan Ramadan. Ya. Maka para ulama telah sepakat beramal di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan lebih daripada di bulan-bulan yang lainnya. Ya. Adapun dilipat gandakan berapa kali kita tidak tahu ya, karena tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang berapa kali dilipatkannya. Tetapi para ulama sepakat bahwasanya amalan di bulan Ramadan lebih diperbanyak pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan bulan ini dengan bulan keberkahan. Atakum Ramadan syahrun mubarak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada kalian bulan Ramadan dan dia adalah bulan yang penuh berkah. Dan tidaklah dikatakan bulan penuh berkah kecuali banyak kebaikan ya yang Allah turunkan di bulan tersebut. Makanya telah datang dalam hadis, idza jaa Ramadan, jika telah datang Ramadan, futihat abwaabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga, futihat abwaabus sama, dibukalah pintu-pintu langit, futihat abwaabur rahmah, dibukakanlah pintu-pintu rahmat ya. Kemudian dalam bulan Ramadan ya, ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr. Bahwasanya Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ini jelas barang siapa yang beribadah di Lailatul Qadar maka seperti beribadah lebih dari 1000 bulan. Yaitu seperti beribadah lebih dari 83 tahun. Dan ini menunjukkan amalan dilipat gandakan. Kemudian juga barang siapa yang salat tarawih, salat malam meskipun hanya sebentar, tapi bersama imam sampai selesai, maka dicatat seperti salat semalam suntuk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla ma'al imami hatta yansharif, kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, dicatat baginya pahala salat malam semalam suntuk ya. Ini menunjukkan pahalanya dilipat gandakan. Kemudian juga berumrah di bulan Ramadan. Al-umrah fi Ramadan ta'dilul hajjah ma'i. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umrah di bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku. Ini menunjukkan umrah di bulan Ramadan tidak sama seperti umrah-umrah di bulan-bulan yang lain. Ya. Ini semua menunjukkan bahwasanya pahala dilipat gandakan tatkala bulan Ramadan. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih giat beramal tatkala di bulan Ramadan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan lebih dermawan lagi tatkala di bulan Ramadan. Ini menunjukkan Nabi meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadahnya tatkala bulan Ramadan. Terlebih lagi tatkala 10 malam terakhir ya. Idza dakhalat 'ashar shadda mi'zarahu. Kalau tiba 10 malam terakhir Rasulullah SAW mengencangkan sarungnya ya, wa ahya lailahu, dan beliau begadang untuk beribadah, wa aiqadha ahlahu, dan bangunkan istri-istrinya untuk beribadah di malam tersebut. Namun sebagaimana saya katakan tidak ada dalil secara tegas berapa kali lipatnya. Adapun hadis yang menyatakan barang siapa yang beribadah sunnah di bulan Ramadan seperti ibadah fardu wajib di bulan yang lainnya, dan barang siapa yang beribadah satu fardu di bulan Ramadan sama seperti 70 fardu di bulan-bulan yang lainnya. Ini hadis yang dhaif, bahkan hadis yang mungkar ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Akan tapi telah datang dari sebagian salaf bahwasanya mereka menyatakan di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan. Seperti dari Az-Zuhri rahimahullahu taala ya, beliau mengatakan bahwasanya tasbihah, sekali tasbih di bulan Ramadan sama seperti 1000 tasbih, seperti 1000 tasbih di
bulan-bulan yang lain ya. Ya kata Az-Zuhri ya, tasbihatun fi Ramadan afdalu min alfi tasbihatin fi ghairihi. Sekali tasbih kita mengucapkan subhanallah di bulan Ramadan lebih afdal daripada 1000 tasbih di bulan-bulan yang lainnya. Ini pernyataan Zuhri. Tentunya dia berijtihad, dia seorang tabi'in, ulama dari kalangan tabi'in, tapi ini menunjukkan para salaf memahami bahwasanya di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan. Demikian juga diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai, beliau berkata, "Shaumu yaumin min Ramadan afdalu min alfi yaumin." Berpuasa sehari di bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 puasa di hari-hari atau di bulan-bulan yang lain. Ya. Demikian juga Abu Bakar bin Abi Maryam menyebutkan dari guru-gurunya ya bahwasanya kanu yaqulun, guru-gurunya berkata, "Idza hadara syahrul Ramadan fanbasitu fihi bin nafaqah." Jika telah tiba bulan Ramadan, maka hendaknya kalian berlapang-lapang, bermudah-mudah untuk bersedekah. Fa inna nafaqata fihi mudha'afatun kan nafaqati fi sabilillah. Karena bersedekah di bulan Ramadan seperti sedekah di dalam jihad fi sabilillah. Wa tasbihatun fihi afdalu min alfi tasbihatin fi ghairihi. Dan bertasbih sekali di bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 tasbih di bulan-bulan yang lainnya. Makanya saya ingatkan kepada diri saya dan juga kepada para hadirin dan juga kepada para pemirsa untuk banyak beribadah di bulan Ramadan. Ini saatnya musim kebaikan, saatnya kita meraih pahala sebanyak-banyaknya. Dan ingat ayyaman ma'dudat. Kata Allah, bulan Ramadan adalah hari-hari yang terhitung, terbilang. Tidak terasa kita sudah masuk di malam ketiga ya. Dan terus berlalu sehingga akhirnya kita akan selesai dari bulan Ramadan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang bahagia ini kita akan menyampaikan topik yang saya ingin mengingatkan diri saya dan juga mengingatkan para hadirin tentang pentingnya topik ini, yaitu mentransfer pahala kepada orang lain. Sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Laisa sya'nu fil amal, wa innama sya'nu fi hifdzil amal mimma yufsiduhu aw yahbituhu." Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bukanlah yang terpenting adalah masalah beramal. Beramal penting, tapi itu bukan yang paling penting. Yang paling penting adalah menjaga amal. Jangan sampai amal tersebut rusak atau jangan sampai amal tersebut gugur. Dan saya katakan jangan sampai amal tersebut diberikan kepada orang lain. Ya. Jadi kalau kita sudah beramal soleh, kita harus jaga. Jangan sampai amal tersebut rusak karena ada perusak-perusak amal. Jangan sampai amal tersebut gugur karena ada penggugur-gugur amal. Dan jangan pula amalnya selamat tapi Anda mentransfernya kepada orang lain. Ya. Ibarat ada seorang yang di malam hari sholat malam terus, baca Al-Quran, ya. Kemudian di pagi hari kemudian dia bagi-bagi pahalanya. Dengan bagaimana caranya? Dengan menggibah sana sini, dengan menyebarkan fitnah di Facebook, di media sosial, ya. Jadi pagi-pagi dia sudah donatur pahala, ya. Pagi-pagi. Jadi orang ini malamnya beramal untuk orang lain. Pahalanya dia kumpulkan untuk dia bagi-bagikan di pagi hari. Sebaliknya, ada orang di siang hari baca Quran, bersedekah, berbakti pada orang tua dan lain-lainnya. Kemudian di malam hari dia terjun dalam media sosial, kemudian fitnah sana, fitnah sini, gibah sana, gibah sini. Kemudian menuduh yang tidak-tidak, maka dia pun di malam hari bagi-bagikan pahalanya kepada orang lain. Kita tidak ingin kita bernasib seperti orang ini, ya. Ya, karena ini adalah orang ini nasibnya sangat tragis pada hari kiamat kelak. Amal yang dia kumpulkan ternyata diambil, ditransfer kepada orang-orang yang dia zalimi. Oleh karena seorang berusaha jangan sampai menzalimi orang lain. Ya, jangan sampai dia menzalimi orang. Jangan sampai dia mengambil hak orang lain dalam kehidupan ini. Karena kalau dia mengambil hak orang lain atau dia menzalimi orang lain, pasti dia akan bayar. Itu adalah hutang yang pasti akan dia harus bayar pada hari kiamat kelak. Karenanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, "In laqita Allah bi sab'ina dzamban fima bainaka wa bainallah ahwanu 'alaika min an talqahu bi dzambin wahidin fima bainaka wa bainal ibad." Engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa 70 dosa antara engkau dengan Allah masih lebih ringan bagimu daripada kau bertemu dengan Allah dengan bawa satu dosa antara engkau dengan hamba-hamba Allah. Artinya jangan sampai kau zalimi orang. Karena kalau engkau bertemu dengan Allah dengan 70 dosa atau 1000 dosa, asalnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tetapi kalau kau bertemu dengan Allah, bawa satu dosa, kau zalimi orang, asalnya orang tersebut tidak memaafkan kamu. Asalnya orang tersebut ingin mencari pahala pada hari kiamat. Asalnya orang tersebut akan nuntut kamu pada hari kiamat. Bagaimana dia tidak menuntut sementara dia sangat butuh dengan pahala di hari kiamat kelak. Pahala yang bisa menyelamatkan dia. Fa amma man thaqulat mawazinuhu
fahuwa fi 'isyatir radhiyah. Barang siapa yang timbangan kebajikannya lebih berat, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia di surga. Seorang ingin, ya, timbangan kebajikannya berat, dia butuh dengan pahala, ya. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiya. Barang siapa yang timbangan kebajikannya lebih ringan, timbangan keburukannya lebih berat, maka tempat kembali neraka jahanam. Maka pada saat hari kiamat setiap orang butuh dengan pahala. Dia ingin pahalanya selamat kalau bisa ngambil pahala orang yang lain yang telah mendoliminya tatkala di dunia. Maka jangan harap Anda akan dimaafkan oleh orang tersebut, ya, karena orang tersebut sangat berharap pahala. Makanya kita sangat mengerti tatkala Nabi SAW mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa bi akhika biwajhin taliq. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya bertemu dengan teman dengan senyum. Kata Nabi jangan remehkan, ya. Jangan remehkan karena senyum ini ada pahalanya, bisa memperberat timbangan kebajikan. Kata Nabi SAW, ittaqun nara walau bisyakki tamrah. Hendaknya kau menghalangi dirimu dari neraka jahanam meskipun hanya bersedekah dengan sepenggal korma. Karena itu ada nilainya dan itu akan ditimbang, ya. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebajikan meskipun sebesar dzarrah, akan ada pengaruhnya pada hari kiamat kelak, ya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang hadir subhanahu wa taala, pada hari tersebut setiap orang, ya, ingin pahalanya selamat dan tidak ingin diambil orang-orang lain. Makanya Nabi sallallahu subhanahu wa taala berfirman di akhir dari surat Abasa wa Tawalla, kata Allah subhanahu wa taala, "Fa idza ja'atis sakhah." Tatkala ditiupkan sangkakala, itu suara yang sangat keras yang memekikkan telinga, ya. Kata Allah, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi." Maka seorang akan lari dari saudaranya, saudara kandungnya. Wa ummihi wa abih, dia akan lari dari ayahnya dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani, dan dia akan lari dari istrinya dan anak-anaknya. Dia tinggalkan. Dia tidak ingin bertemu dengan mereka. Padahal itu orang-orang terdekatnya. Ayahnya, ibunya, kakaknya, adiknya, kemudian istrinya, anak-anaknya yang selama ini dia bekerja keras untuk anak-anaknya. Pada hari tersebut dia tidak mau bertemu dengan mereka, dia lari. Banyak tafsiran tentang ayat ini, tetapi di antara tafsiran salaf mereka mengatakan karena dia tidak ingin dituntut oleh orang-orang terdekatnya. Kenapa? Dia ingin menyelamatkan amal soleh dia. Mungkin waktu di dunia dia kurang menunaikan hak istrinya, dia lalaikan istrinya, tidak dia ajari istrinya, dicuekin istrinya, tidak pernah dinasihati. Istrinya akan nuntut pada hari kiamat, ingin mengambil pahalanya. Mungkin dia melalaikan anak-anaknya, tidak pernah dididik anak-anaknya, dibiarkan nakal begitu saja. Dia takut di hari kiamat kalau bertemu dengan anaknya akan nuntut pahala, ngambil pahala darinya. Demikian juga ibunya, dia kurang berbakti kepada ibunya, kurang berbakti kepada ayahnya. Dia tahu hal tersebut, maka dia lari dari mereka. Dia takut diambil pahalanya oleh orang-orang terdekat tersebut. Oleh karenanya hari kiamat adalah hari yang sangat dahsyat, ya, di mana seorang sangat butuh dengan pahala meskipun sedikit. Pahala untuk menyelamatkan dia dari neraka jahanam, atau kalau dia sudah selamat dari neraka jahanam, pahala untuk meningkatkan derajatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada li syattil qarna, hatta yuqada li syattil jalha min asyatil qarna." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tu'addunna." Lam sin lam al-waqi'ah ba'da al-qasam, lam taukid, yang artinya penekanan. Kalau kita artikan secara dengan bahasa kita, demi Allah, kata Nabi. Demi Allah, Nabi bersumpah, sungguh-sungguh benar-benar kalian akan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya pada hari kiamat kelak. Sampai-sampai hak kambing yang tidak bertanduk akan diambil dari kambing yang bertanduk. Ya, kambing yang bertanduk waktu di dunia menzalimi kambing yang tidak ditanduk. Dia mungkin menanduk kambing yang tidak bertanduk, dia zalimi kambing tersebut, maka pada hari kiamat Allah akan bangkitkan hewan-hewan ini. Dan ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzal wuhusyu husyirat." Tatkala binatang-binatang dibangkitkan, ya. Allah membangkitkan hewan-hewan, Allah membangkitkan orang-orang gila, Allah membangkitkan anak-anak. Demikian juga seluruh manusia dibangkitkan. Nah, hewan-hewan dibangkitkan, ada hewan yang menzalimi dan ada hewan yang dizalimi, ya. Allah menunjukkan Allah Maha Adil, ya. Allah Maha Bijak. Semua yang terjadi di alam semesta ini, di dunia ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Kalau ada pemimpin atau ada bos punya anak buah, atau ada presiden kemudian rakyatnya ada yang menzalimi, dizalimi, dia biarkan saja, ini presiden enggak beres, ya.
ada bos kemudian anak buahnya satu menzalimi yang lain dan dia tidak pedulikan dan biarkan saja, maka ini adalah pemimpin yang tidak adil. Dan Allah tidak demikian. Allah adalah Tuhan yang Maha Adil. Tidak mungkin di dunia ini makhluk-makhluknya ada yang menzalimi, ada yang dizalimi kemudian dibiarkan begitu saja, tidak ada kelanjutannya. Pasti ada pertanggungjawabannya. Dan pertanggungjawabannya adalah di hari kiamat kelak. Sampai-sampai Allah tunjukkan, jangankan manusia, hewan saja yang zalim dan dizalimi akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Nabi menjelaskan, Nabi menekankan, kalian pasti mengembalikan hak orang lain. Kalau kalian menzalimi orang lain, pasti kalian mengembalikan haknya. Jangankan kalian, hewan saja Allah kembalikan haknya, apalagi kalian. Apalagi kalian manusia. Dan ini dalil bahwasanya seluruh hak akan dikembalikan oleh Allah pada hari kiamat. Kalau kita pernah menjatuhkan hak orang lain, kita pernah mengambil hak orang lain, maka hak itu pasti akan kita kembalikan. Yang dimaksud dengan hak orang lain adalah berkaitan dengan 3 perkara. Ya, berkaitan dengan darahnya, berkaitan dengan hartanya, berkaitan dengan harga dirinya. Kata Nabi SAW, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum." Kata Nabi SAW, sungguhnya darah kalian haram, tidak boleh ditumpahkan. Tidak boleh seorang menumpahkan darah yang lainnya. Tidak boleh seorang memukul saudaranya. Wa amwalakum, dan harta kalian juga haram, tidak boleh seorang mengambil harta orang lain. Kalau dia mengambil harta orang lain berarti dia telah berbuat zalim. Wa aradakum, dan juga tidak boleh menjatuhkan harga diri saudaranya. Tidak boleh dia gibahi, tidak boleh dia tuduh dengan tuduhan yang tidak. Tidak boleh dia mengumbar aibnya, Tidak boleh tajassus mencari-cari kesalahannya. Ini berkaitan dengan hak orang lain, Kalau kita mengganggu saudara kita berkaitan dengan 3 hak ini, maka kita pasti akan mengembalikannya pada hari kiamat. Karena ini kezaliman. Dan Allah telah menegaskan, "Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi faja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu." Kata Allah dalam hadis qudsi, "Wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan kezaliman haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi." Sampai para ulama menjelaskan, di antara bentuk mengambil hak orang lain yang sering tidak disadari oleh sebagian kita, misalnya ada seorang pergi ke masjid, kemudian dia pakai sendal kulit, kemudian dia ingin berwudu, dia tidak ingin sendal kulitnya basah, maka dia simpan sendal kulitnya, kemudian dia pakai sendal temannya, kemudian dia pergi ke WC, dia berwudu, sendal temannya basah-basah, tidak minta izin. Ini berarti menggunakan hak orang lain atau tidak? Orang lain. Dituntut hari kiamat atau tidak? Jangan nanti bilang itu perkara sepele, Ustaz. Masa teman saya mau nuntut? Belum tentu. Mungkin dia nuntut lebih banyak di hari kiamat. Dia lagi butuh pahala. Gimana dia tidak nuntut? Kalau dia vonis masuk neraka, gimana kira-kira dia nuntut? Segala perkara dia cari-cari. Pokoknya bagaimana bisa menuntut Anda untuk mengambil pahala Anda. Saya para ulama menjelaskan masalah sepele seperti ini. Seorang jangan memakai hak orang lain kecuali dengan izinnya. Tidak boleh meminjam hak orang lain kecuali dengan izinnya. Itu hak orang. Apalagi perkara-perkara yang lain. Mengambil hartanya, mengambil uangnya tidak dikembalikan, dan banyak macam kezaliman yang terjadi di masyarakat. Ingat, barang siapa yang mengambil hak orang lain, pasti akan dia kembalikan pada suatu hari. Bagaimana cara mengembalikannya? Mengembalikannya tidak bisa dibayar dengan harta, tidak bisa dibayar dengan duit, tidak bisa dibayar dengan dolar, real, apalagi rupiah. Tidak bisa. Bayarnya dengan amal saleh. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdin aw syai'in," dalam Sahih Al-Bukhari. Barang siapa yang menzalimi saudaranya, yang kezaliman tersebut berkaitan dengan harga diri saudaranya, karena ini sering terjadi. Nabi menyebutkan secara khusus min irdin aw syai'in. Nabi tidak menyebutkan harta, karena orang menzalimi orang lain dengan harta sering terjadi tapi tidak begitu banyak. Yang sering berkaitan dengan harga diri orang lain. Barang siapa yang berbuat zalim kepada saudaranya berkaitan dengan harga diri saudaranya atau yang lainnya apa saja, falyatahallalhu minhul yaum, maka hendaknya dia minta dihalalkan pada hari ini. Qabla alla yakuna dinar wala dirham. Sebelum tiba hari kiamat di mana tidak ada lagi dinar dan dirham, tidak ada lagi. Karena orang tatkala dibangkitkan pada hari kiamat tidak bawa apa-apa. Kata Nabi SAW, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan buhman." Manusia akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat kelak dalam kondisi tidak beralas kaki, tidak berpakaian, belum disunat dan tidak bawa apa-apa.
Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Kemudian Nabi bacakan firman Allah, sebagaimana kami permulakan awal penciptaan, kami ulangi lagi. Sebagaimana seorang bayi keluar dari perut ibunya, tidak beralas kaki, tidak memakai pakaian, belum disunat dan tidak bawa sepeser harta pun, demikian pula tatkala dia dibangkitkan. Harta yang Anda kumpulkan sekarang ini yang begitu banyak, begitu mewah, rumah mewah, mobil mewah, ya, dan macam-macamnya, emas, perak dan yang lainnya, tidak akan Anda bawa mati, apalagi Anda bawa tatkala hari kebangkitan. Dan asalnya mereka tidak butuh dengan harta pada hari tersebut. Maka Nabi menjelaskan, kalau Anda punya hutang sama orang, menzalimi orang lain, maka mintalah dihalalkan hari ini sebelum Anda meninggal dunia atau sebelum dia meninggal dunia. Ya. Sebelum Anda meninggal dunia, sebelum dia meninggal dunia. Ya. Karena kalau salah satu sudah meninggal dunia, sudah terlambat. Sehingga akan tiba hari kiamat, tidak lagi dinar, tidak lagi dirham. Bagaimana cara pembayarannya? Nabi jelaskan. In kana lahu amalun saleh, ukhidha minhu qadra madlamatihi. Kalau dia punya amal soleh, maka dia harus bayar dengan amal solehnya sesuai dengan kadar kezaliman yang dia lakukan. Ini cara pembayarannya. Dengan mentransfer pahala amal kebajikan yang dimiliki olehnya. Dan ini perkara yang sangat tragis, ya ikhwan, pada hari kiamat kelak. Oleh karenanya, seorang berusaha menjaga amal soleh. Jangan sampai gugur, jangan sampai rusak, jangan sampai dia transfer kepada orang lain. Nabi SAW menceritakan tentang kisah seorang yang bangkrut yang sangat tragis pada hari kiamat. Bangkrut di dunia tragis, tapi lebih tragis kalau bangkrut di akhirat. Kerugian di dunia memang menyedihkan, tapi kerugian di akhirat lebih menyedihkan. Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakanlah orang yang benar-benar merugi adalah orang yang rugi pada hari kiamat kelak. Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian wahai para sahabat siapa orang yang bangkrut? Maka para sahabat berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat mengatakan, al-muflisu fina, orang bangkrut di antara kami. Sekarang para sahabat berbicara tentang orang bangkrut menurut barometer di dunia. Bagaimana orang bangkrut? Al-muflisu fina man la dinar wala dirham wala mata'. Yaitu orang yang tidak punya dinar, tidak punya duit, tidak punya dirham, wala mata', tidak punya barang-barang, tidak punya aset. Itu orang bangkrut, tidak punya apa-apa. Maka Nabi menjelaskan, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku. Rasulullah SAW tidak mengatakan orang bangkrut dari umat yang lain, tidak. Tapi dari umat Nabi SAW. Seorang muslim yang juga rajin beribadah, tapi dari umat Nabi, tapi dia bangkrut. Al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku. Man ya'ti yaumal qiyamah, yaitu orang yang datang pada hari kiamat kelak. Bi salatihi wa siyamihi wa zakatihi. Dia datang dengan bawa pahala salat, pahala puasa. Bayangkan, pahala puasa, pahala zakat. Pahalanya banyak. Tapi apa yang terjadi dengan dia? Bagaimana proses kebangkrutannya? Kata Nabi, wa ya'ti wa qad syatama hada. Namun ternyata di dunia dia pernah mencaci maki si fulan. Ya. Wa daraba hada, dia pernah memukul si fulan. Wa akhadha mala hada, dia pernah mengambil harta si fulan. Pinjam dengan dia tidak mengembalikannya. Kalau ditagih kabur-kabur ya. Kemudian ganti nomor telepon. Wa akhadha mala hada, dia ambil harta orang lain, ya. Kemudian apa? Wasafaka dama hadza, pernah menumpahkan darah orang lain. Wa qadhafa hadza, pernah nuduh orang lain dengan tuduhan yang tidak-tidak. Fa yu'ta hadza min hasanati, maka kebaikannya, pahalanya, pahala salatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya diambil, diberikan kepada orang yang dia zalimi. Wa hadza min hasanati, diambil lagi diberikan. Wa hadza min hasanati, diambil lagi diberikan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdha ma alaihi, kalau ternyata kebaikan-kebaikannya sudah habis sementara hutangnya belum lunas, kezaliman yang dia lakukan belum selesai, ukhidat min khotoyahum, maka keburukan-keburukan mereka diambil, ditransfer kepada dia. Faturihat alaihi, thumma turiha finnar. Kemudian keburukan-keburukan tersebut, dosa-dosa dilemparkan kepada dia sampai selesai pembayarannya, ya, maka kemudian dia dilemparkan dalam neraka jahanam. Ini hamba yang bangkrut. Berarti ada ini dalil, ada orang yang salat masuk neraka, ada dalilnya ini. Ada orang puasa masuk neraka, ada dalilnya hadis ini. Ada orang bayar zakat masuk neraka, dalilnya hadis ini. Kenapa? Karena dia ya telah mengambil hak orang lain dan pasti akan dikembalikan hak tersebut. Caranya Nabi jelaskan dengan bayar transfer amal saleh. Makanya dalam satu hadis, ya, hadis yang sering disebutkan, ya, dzukira lin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna fulana. Disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita. Tasumu nahar wa taqumul lail, senantiasa puasa sunnah, senantiasa salat malam, ya. Salat malam bukan cuma bulan Ramadan saja, ya. Senantiasa salat malam, senantiasa puasa sunnah.
wa tatasaddaq, dan senantiasa bersedekah, suka bersedekah. Ya, wa fi lisaniha syai'un yu'dhi jiranaha, tapi masalahnya dia tidak bisa jaga mulutnya, sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Perhatikan si Nabi menjelaskan maksiat yang dia lakukan, yaitu dia mengganggu tetangganya dengan lisannya. Dia tidak mengambil harta tetangganya, tidak. Ya, tidak. Dia tidak memukul tetangganya, tidak. Dia tidak melemparkan kotoran di halaman tetangganya, tidak. Tapi dia ganggu tetangganya dengan lisannya. Lisannya ini sering menyakiti tetangganya. Ditanyakan kepada Nabi tentang wanita ini, rajin salat malam, bukan cuma salat 5 waktu, rajin salat malam, rajin puasa sunnah, bukan cuma puasa Ramadan, rajin bersedekah. Kata Nabi, la khaira fiha, tidak ada kebaikan bagi wanita seperti ini, hiya finnar, dia di neraka. Kenapa? Karena dia menyakiti tetangganya, dan dia menzalimi tetangganya, maka pahala-pahala tadi transfer semua ke tetangganya. Maka Anda jangan sampai seperti wanita ini. Malam salat malam, baca Quran, kemudian pagi-pagi donatur apa? Pahala. Hati-hati. Wa dzukira lin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna fulana. Kemudian disebutkan lagi kepada Nabi tentang seorang wanita. Tusalli al-maktubah, hanya salat 5 waktu saja. Wa tasumu Ramadan, hanya puasa di bulan Ramadan. Wa tatasaddaq bi athwarin min aqid, dan hanya bersedekah sedikit, hanya dengan potongan-potongan susu yang dikeringkan. Tapi dia tidak pernah mengganggu tetangganya. Kata Nabi, hiya fil jannah, dia di surga. Ya. Maka seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai pahalanya diambil dengan paksa. Ya, kalau tidak cukup, kemudian dosa-dosa orang dipikulkan kepada dia. Kenapa? Karena dia mendolimi orang lain. Ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangankan Anda mendolimi sesama Muslim, bahkan mendolimi orang kafir pun tidak boleh. Menzalimi orang kafir juga tidak boleh. Yang kita boleh bunuh, kita boleh ambil hartanya kalau kafir harbi. Dan sudah sering saya sampaikan bahwasanya orang kafir ada 2 model. Ada orang kafir yang halal darahnya dan hartanya, dan ada orang-orang kafir yang tidak halal darahnya dan juga tidak halal apa? Hartanya. Ya. Adapun yang halal darah dan hartanya adalah kafir harbi yang berperang. Kalau ada 2 negara Islam berperang dengan negara kafir, orang kafir dibunuh, enggak ada yang protes, ya, karena sedang perang, wajar. Ya. Kita bunuh dia, ambil hartanya, silakan. Ya. Tapi model kafir yang lain, 3 kafir yang lain tidak boleh dibunuh, tidak boleh diambil hartanya. Itu kata para ulama kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir yang tinggal di negara Islam, ya. Kemudian dia membayar jizyah, ya, sehingga dia dilindungi oleh negara Islam. Ini tidak boleh diganggu. Kemudian kafir muahad. Kafir muahad itu seorang kafir yang tinggal di negara kafir, namun antara negara kita dengan negara dia ada perjanjian damai. Dan ini yang terjadi sekarang ini, kebanyakan negara Islam dengan negara kafir ada perjanjian damainya. Maka kafir tersebut juga tidak boleh diganggu. Kemudian kafir musta'man. Kafir musta'man itu kafir orang yang negara kita dengan negara dia berperang, tetapi dia masuk ke negara kita dengan minta pengamanan dan disetujui oleh pemerintah, maka tidak boleh juga diganggu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala mu'ahadan lam yara raihatal jannah." Barang siapa yang bunuh orang kafir yang punya perjanjian damai, dia tidak akan mencium bau surga. Orang kafir tidak boleh zalimi. Ente zalimi dia, ente tidak akan cium bau surga, tidak akan masuk surga. Ala man zalama mu'ahadan. Kata Nabi, ketahuilah barang siapa yang menzalimi kafir mu'ahad, aw intaqasahu, atau mengurangi haknya. Dalam sebagian ahli hadis mengatakan atau mencelanya, merendahkannya, ya. Au kallafahu bima fawqa taqatihi, atau menugaskan dia, mungkin orang kafir ini kerja sama dia, kemudian dia bebankan dengan yang tidak dimampu oleh orang kafir tersebut, ya. Atau mengambil hartanya yang dia tidak suka untuk diambil. Kata Nabi, fa ana hajijuhu yaumal qiyamah, aku akan yang mendebat dia pada hari kiamat kelak. Jadi tidak boleh. Karena kalau orang menzalimi orang kafir, bagaimana orang kafir tersebut ingin masuk Islam sementara orang Islam apa? Zalim, ya. Sampai-sampai sebagian ulama seperti Abu Zakaria Al-Ansari, ulama besar di mazhab Syafi'iyah, mengatakan tidak boleh menggibah orang kafir. Tidak boleh menggibah apa? Orang kafir. Memang beda antara gibah muslim dengan gibah kafir. Kalau gibah muslim dosa besar, gibah kafir bukan dosa besar, tetapi ngapain ente gibah-gibahin dia kalau enggak ada maslahatnya, ya. Dia akan tidak suka dengan Islam, padahal dia punya hak untuk kita dakwahi. Saya ingin menyampaikan bahwasanya jangankan menzalimi seorang muslim, menzalimi orang kafir saja urusannya panjang di akhirat. Urusannya panjang di akhirat. Kalau ada yang bertanya, "Ustaz, kalau kita zalim orang kafir, kita ambil uangnya, hutang enggak bayar-bayar, apa masalahnya, Ustaz?" Ada orang saya ditanya begitu, "Ustaz, saya punya hutang sama orang kafir. Saya tidak mau bayar, Ustaz. Terus apa namanya? Bagaimana urusannya di akhirat?" Jadi gimana dia mau nuntut saya sementara dia di neraka jahanam paling bawah? Gimana nuntut saya?
kezaliman diharamkan, kezaliman diharamkan. Sebagian ulama mengatakan kita tidak tahu bagaimana cara menuntutnya. Tapi bisa jadi orang kafir tadi akan apa? Allah Maha Adil. Kalau hewan saja Allah bangkitkan, apalagi orang kafir, mungkin orang kafir ini mungkin menuntut ya di antaranya pahalamu diambil. Buat apa diambil pahala? Untuk meningkatkan derajatnya di neraka. Karena orang kafir bertingkat-tingkat. Orang kafir yang baik tidak sama dengan orang kafir yang zalim. Yang zalim neraka paling bawah, yang baik-baik dikit agak di atas ya. Kalau Anda ternyata mengambil hak dia, Anda akan dituntut pada hari kiamat. Intinya maksud saya, ini sekedar saya sampaikan. Bahkan para ulama menjelaskan, berbuat zalim kepada orang kafir tidak boleh. Dan tadi Nabi mengatakan, barang siapa yang menzalimi kafir muahad, saya akan jadi lawannya pada hari kiamat. Saya akan berdebat dengan dia pada hari kiamat. Kenapa? Nabi ingin orang kafir tersebut masuk Islam. Lihat bagaimana indahnya Islam, bagaimana adilnya Islam. Maka saya ingat hati-hati. Kalau ada orang kafir yang buruk, jangan Anda tuduh lebih daripada yang dia lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu." Janganlah kebencianmu terhadap orang kafir membuat engkau tidak adil terhadap mereka. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuatlah adil, karena itu Allah lebih sukai. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, tidak mengapa ya, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ya. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, berbuat adil, berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian. Nah, kalau kita berbuat zalim kepada orang kafir urusannya panjang, apalagi dengan orang muslim. Jangankan orang berbuat zalim kepada manusia, kepada hewan juga masalah. Bukankah Nabi SAW mengatakan, dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin habasatha hatta matat. Ada seorang wanita masuk neraka jahanam gara-gara seekor kucing yang dia kekang sampai mati kucing tersebut. Ya, ini biasanya yang ngurus-ngurus kucing itu perempuan ya. Laki-laki biasanya dagang ya. Yang pelihara kucing tidak diperhatikan kadang-kadang apa? Perempuan ya. Suka melihara kucing, hati-hati. Tidak dilarang melihara kucing, tapi harus diperhatikan, jangan sampai dizalimi. Ya, tidak boleh menzalimi apa? Hewan. Ini dikekang sampai mati. La hiya at'amatha wa la hiya tarakataha ta'kulu min khashasil ard. Tidak dikasih makan kucing tersebut dan kucing tersebut juga tidak disuruh cari makan sendiri. Jangan menzalimi apa? Kucing. Wanita ini masuk neraka gara-gara menzalimi seekor kucing. Kezaliman dilarang dalam Islam, bahkan menzalimi apa? Hewan. Apalagi menzalimi manusia. Saya pernah ditanya, "Ustaz, bagaimana Ustaz? Saya punya peliharaan kucing, Ustaz. Tapi kucing saya ini produktif, Ustaz. Anaknya banyak, Ustaz. Gimana kalau saya kebiri dia supaya dia tidak bisa punya anak?" Subhanallah, jangan merebut kebahagiaan kucing. Kalau ente tidak bisa ngerawat, lepasin aja. Kalau ente ngerawat, ente harus jangan menyiksa dia ya. Bayangkan dikebiri kemudian tidak bisa berhubungan dengan kucing apalagi kepada kucing-kucing betina padahal kucingnya ganteng, kan gimana? Oleh karenanya jangan berbuat zalim kepada siapa, bahkan kepada hewan juga tidak boleh, apalagi kepada manusia, apalagi kepada seorang muslim yang lainnya ya. Jangan ente rendahkan dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna. Takwa tempatnya di hati. Hasbi mar'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukuplah seorang dikatakan buruk tatkala dia merendahkan saudaranya sama muslim. Oleh karena Ibnu Daqiq al-Aid punya perkataan indah tentang hadis ini dalam Syarah Arba'in Nawawiyah. Dia mengatakan, bagaimana Anda merendahkan seorang muslim sementara Allah muliakan dia. Allah utus Rasul untuk mendakwahi dia. Allah turunkan Al-Qur'an agar dia dapat hidayah. Ini seorang muslim. Orang muslim lebih tinggi nilai daripada Ka'bah yang diagungkan oleh banyak orang. Kemudian Anda merendahkan dia, tidak boleh. Ya, jangan jatuhkan harga dirinya, karena itu berarti Anda mengambil haknya untuk dihormati dan Anda akan dituntut oleh Allah pada hari kiamat kelak. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang zalim ya, dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia akan disiksa atau dihukum oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Kemungkinan kedua, dia hanya disiksa di akhirat. Ya. Banyak orang zalim disiksa di dunia sebelum di akhirat. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu li sahibihi al-uqubata fid dunya wa ma yaddakhiruhu lahu fil akhirati min al-baghi wa qati'atir rahim." Kata Nabi SAW, tidak ada dosa yang paling cepat, paling utama Allah menyegerakan hukumannya kepada pelakunya di dunia disertai dengan siksaan yang Allah tunda di akhirat, ya, seperti dosa al-baghi, itu zalim orang lain, dan dosa memutuskan silaturahmi. Ya. Subhanallah, ya, hati-hati. Allah terkadang segerakan apa? Hukuman. Baru kemarin saya ditanya, "Ustaz, barang saya hilang, Ustaz."
Perasaan saya yang nyuri tetangga. Saya ditanya kemarin malam. Perasaan yang curi apa tetangga saya. Dan saya yakin cuma saya tidak boleh dulu. Akhirnya saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau memang tetanggaku yang nyuri, ya Allah, matikanlah keluarganya cepat, ya Allah. Kata dia, benar Ustaz, tidak lama kemudian anaknya meninggal. Doanya dikabulkan. Tidak lama kemudian lagi ponakannya meninggal. Dia tanya, boleh enggak saya berdoa begitu Ustaz? Sudah terlanjur meninggal. Baru tanya sekarang. Makanya Rasulullah SAW mengatakan wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijab. Hati-hatilah engkau dengan doanya orang dizalimi. Ada orang dizalimi dia diam-diam saja, tapi ada orang dizalimi dia mengeluh kepada Allah. Dia mungkin rendah, tidak ada yang bisa membela, tapi dia salat malam, dia berdoa kepada Allah. Antum kira ini sepele? Ini tidak sepele. Ya. Saya tahu ada seorang wanita dizalimi oleh seorang lelaki. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan biarkan dia diterima dimanapun. Dan benar, orang ini kemana-mana saja ditolak sama masyarakat. Dia doanya sekali, Allah kabulkan. Ya. Dia tidak bilang matikan dia, tidak tega dia. Cuma dia bilang, ya Allah, jadikan dia tidak diterima di manapun. Ada orang yang zalimi, dia cuma maki-maki. Tapi ingat, ada orang yang dizalimi, angkat tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati, jangan sampai anda menzalimi orang lain. Ya, jadi dosa yang paling mudah Allah segerakan hukumannya adalah dosa orang yang zalim atau dosa orang yang memutuskan silaturahmi. Ada orang zalim, kelihatannya dia bahagia sekarang, dia ngambil harta orang, matok tanah orang, jual tanah orang, bikin sertifikat orang, ya. Dia dapat untung banyak, ya. Korupsi sana, korupsi sini, uangnya banyak. Kelihatannya dia bahagia, tapi lihat bagaimana penghujung hidupnya, lihat bagaimana penghujung hidupnya. Sering Allah turunkan azab di penghujung hidupnya, ya. Mungkin sakit-sakitan, mungkin istrinya selingkuh, mungkin anaknya morfinis dan macam-macamnya. Ya, hidupnya sengsara di akhir hayatnya. Ini seperti demikian. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, Innallaha yumli lidzalim hatta idza akhadahu lam yuflithu. Sungguhnya Allah membiarkan, mengulur orang yang zalim. Zalim biarin aja kata Allah. Nanti di akhir Allah akan azab dia. Hatta idza akhadahu, kalau Allah sudah menyiksa dia, lam yuflithu, dia tidak akan lolos. Kemudian Nabi membacakan firman Allah, wa kadzalika akhdhu rabbika wa hiya wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Inna akhdahu alimun syadid. Demikianlah siksaan Rabbmu kepada suatu negeri tatkala negeri tersebut zalim. Ya, sungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Kemungkinan kedua, banyak orang zalim yang Allah tidak azab di dunia, Allah biarkan. Orang kafir, orang mujrim, bunuh sana, bunuh sini, dibiarin hidup sama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ini lebih parah lagi tatkala di akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Kata Allah, janganlah engkau menyangka Allah lalai dari perbuatan orang-orang zalim. Tidak ada yang lolos dari catatan Allah, tidak ada yang lolos dari pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan perbuatan orang zalim, sementara daun yang jatuh saja Allah tahu tentang daun tersebut. Wa ma tasqutu mi waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh di alam semesta ini kecuali Allah tahu tentang ilmunya. Dimanapun daun tersebut, di belantara hutan manapun, dari pohon manapun jatuh, bagaimana jatuhnya, dari pohon apa Allah tahu. Karena semua ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana lagi dengan perbuatan orang yang zalim? Ya, anda menipu orang, mungkin tidak ada yang tahu tapi Allah tahu, Allah catat. Ya. Jangan sangka Allah lalai dari perbuatan orang yang zalim. Allah tunda siksaannya kapan? Sampai tiba hari kiamat. Fi yaumin tashkhasu fihi al-absar. Di hari tatkala mata-mata terbelalak tidak bisa berkedip karena saking dahsyatnya hari tersebut. Wal iyadu billah. Oleh karenanya hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seorang berusaha ya bertemu dengan Allah sebagaimana perkataan Sufyan Ats-Tsauri tadi, ya, jangan sampai dia bertemu dengan Allah membawa satu dosa antara dia dengan hamba Allah. In laqitallaha bi sab'ina dzamban fima bainaka wa bainallah ahwanu 'alaika min an talqahu bi dzambin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Lebih baik engkau bertemu dengan Allah dengan bawa 70 dosa antara engkau dengan Allah daripada engkau bertemu dengan Allah dengan bawa satu dosa di mana kau menzalimi orang lain. Apa kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bi'saz zad ila al-ma'ad al-udwan 'ala al-ibad. Seburuk-buruk bekal yang dibawa oleh seorang untuk bertemu dengan hari kiamat adalah tatkala dia menzalimi para hamba, menzalimi orang lain. Terakhir yang saya sampaikan, kezaliman bertingkat-tingkat. Secara umum kezaliman adalah kehinaan pada hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan yang bertingkat-tingkat pada hari kiamat, yang menghinakan pelakunya.
Namun kezaliman yang paling berbahaya tatkala Anda menzalimi banyak orang. Di antaranya Anda menzalimi banyak orang. Hati-hati, Anda menzalimi banyak orang. Tidak sama dengan Anda menzalimi orang lain, satu orang, tidak sama. Kalau Anda menzalimi satu orang, Anda akan disidang oleh Allah dengan orang tersebut, yang sidang Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Anda menzalimi banyak orang, repot, yang nuntut Anda banyak kali. Banyak sekali nuntut Anda. Ya, ini biasanya berkaitan dengan pemimpinan. Hati-hati. Pemimpin yang adil pahalanya luar biasa. Nabi SAW mengatakan, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah akan naungi pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menyebutkan 7 golongan orang-orang yang hebat seluruhnya. Orang yang pertama Nabi sebutkan imamun adil, imam yang adil. Ini orang paling hebat. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan afdhalul mujahidin, orang imam yang adil, pemimpin yang adil. Saya katakan bupati yang adil, gubernur yang adil, presiden yang adil, menteri yang adil, inilah mujahid yang terbaik. Kenapa? Dia berusaha memberikan kebaikan bagi negerinya, bagi masyarakat yang banyak. Kalau dia mengeluarkan suatu hukum, suatu peraturan yang itu baik, maka yang merasakan kebaikan tersebut banyak orang, maka pahalanya luar biasa. Makanya Nabi tatkala menyebutkan 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya 1 mil, yang pertama Nabi sebutkan adalah pemimpin yang adil. Tapi sebaliknya, kalau ternyata dia bejat, ternyata dia membuat peraturan-peraturan yang menyiksa masyarakat, dia korupsi, ngambil uang demi kepentingan pribadinya, dia mengorbankan kebahagiaan masyarakat demi kebahagiaan dirinya, maka dia akan binasa pada hari kiamat. Kenapa? Yang akan tuntut dia banyak orang. Yang akan tuntut dia banyak orang. Maka Nabi SAW mengatakan, ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harrama Allah alaihi jannah. Tidaklah ada seorang hamba dijadikan pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu dia meninggal ternyata dia berbuat ghish, yaitu tidak berbuat yang terbaik bagi rakyatnya, bagi anak buahnya. Curang untuk kepentingan dirinya sendiri dan yang lainnya. Maka Allah akan haramkan bagi dia surga. Dan pantas dia demikian. Kenapa? Waktu di dunia dia ingin mementingkan kebahagiaan dirinya dengan mengorbankan kebahagiaan banyak orang. Demikian juga orang-orang yang mengolah harta negara tidak benar. Kata Nabi SAW, inna rijalan yatakhawaduna fi malillahi bighairi haqq falahumun naru yaumal qiyamah. Ada orang-orang yang mereka mengolah harta negara tanpa sesuai prosedur untuk kepentingan dirinya, dia korupsi. Ini hati-hati ya. Mencuri, kalau kita ada seorang mencuri rumah orang, mencuri satu orang. Tapi kalau korupsi dia mencuri harta rakyat, hati-hati. Dosanya tidak sama. Kata Nabi SAW, falahumun naru yaumal qiyamah. Bagi orang ini yang mengolah harta negara tidak sesuai dengan prosedur, tidak benar, ya, maka bagi mereka neraka pada hari kiamat kelak. Antum bayangkan ada orang dikasih proyek buat aspal jalanan 10 kilo. Kemudian dia korupsi. Aspalnya dibuat tipis, dibuat sempit. Dikurangi sedikit saja, ketebalannya harusnya 5 cm, mungkin diambil 2 cm, tinggal 3 cm. Kemudian lebarnya dikurangi berapa? 10 cm lah. Kali 20 kilo, duitnya miliaran. Dia sudah hitung, pintar hitung dia. Sebelum korupsi dia sudah hitung baik-baik ya. Karena kalau sedikit ngapain? Dia hitung baik, banyak, ya sudah. Akhirnya dia bikin proyek, berarti tidak sesuai dengan standar pemerintah misalnya, dia korupsi kerjasama dengan si fulan, korupsi. Akhirnya jalannya cepat rusak. Baru berapa bulan sudah rusak, mulai bolong. Jalan ini harusnya bisa bertahan 5 tahun, mungkin belum setahun sudah rusak. Akhirnya banyak mobil lewat jalan tersebut jeglek. Orang jeglek, ribuan mobil tiap hari. Setiap jeglek itu dosa. Benar. Uang dia 5 miliar udah habis. Tapi jeglek-jeglek tadi dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada mobil cepat masuk bengkel, kenapa? Rusak, nanti kena bolong terus. Dia tidak sangka, dia tidak sadar kalau ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat kelak. Maka seorang berhati-hati, jangan sampai menzalimi banyak orang. Kemudian perkara berikutnya, jangan menzalimi juga ya orang yang alim, hati-hati. Ya. Para ulama mengatakan menggibah seseorang tidak sama seperti menggibah ulama. Beda, ya. Kemudian ulama dituduh dengan tuduhan yang tidak, ini bahaya. Ya. Ini bahaya. Oleh karena saya ingatkan ya, pada orang-orang yang mereka sering menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan tuduhan yang tidak. Dikatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah suka mengkafirkan masyarakat, menghalalkan darah masyarakat. Ada yang mengatakan mengaku sebagai nabi dan yang lainnya. Ini dusta besar. Nanti dia di hari kiamat akan disidang dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab.
Saya khawatir pahala dia tidak cukup untuk bayar Syekh Muhammad Wahab. Hati-hati. Yang dia ghibah orang alim yang punya jasa terhadap Arab Saudi. Sampai sekarang rakyat di dunia merasakan jasa Syekh Muhammad Abdul Wahab. Yang mendirikan kerajaan Arab Saudi adalah di antaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, dengan bekerja sama dengan Muhammad Al-Imam, ya. Al-Imam Muhammad bin Saud. Maka berdirilah kerajaan Arab Saudi yang sekarang kita rasakan kemakmuran, ketentraman, ya, bantuan di mana-mana. Sampai kemarin datang Raja Wahabi juga disambut luar biasa. Ya. Orang bilang Wahabi suka mengalirkan darah, suka membunuh orang, suka macam-macam, itu enggak benar. Ya. Apakah kerajaan Arab Saudi waktu memberi bantuan lihat-lihat ya? Dia kasih bantuan siapa saja, tidak tanya kamu tahlilan atau tidak tahlilan. Enggak, dia kasih bantuan. Iya. Yang dibantu Palestina, yang dibantu mana? Suriah, dibantu Yaman yang secara madzhab berbeda. Indonesia juga dibantu. Apa ada syaratnya tidak boleh tahlilan? Enggak ada. Itu sekarang adapun penjelasan masalah hukum silakan masing-masing menjelaskan. Mana yang menurut dia kuat ikuti, yang tidak kuat dia tinggalkan. Biasa para ulama juga berbicara masalah fikih, masalah halal dan haram. Tapi menuduh bahwasanya orang-orang Wahabi mengkafirkan, menumpahkan darah, ini tuduhan yang keji. Teroris, tukang bom sana sini. Gimana terus Arab Saudi dibom juga sama teroris? Ya. Oleh karenanya hati-hati. Apakah orang-orang tatkala berhaji dan umrah ketakutan di Arab Saudi? Ya. Ketakutan dikejar perampok di sana? Ketakutan dikejar sama Arab Badui di sana? Tidak ada. Tidak ada. Oleh karena hati-hati, ya. Kalau ada yang maki-maki Syekh Abdul Wahab dikatakan syaitan, tanduk syaitan, hati-hati. Ente ini nanti akan berhadapan dengan dia pada hari kiamat, akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa sampaikan pada kesempatan malam hari ini, ya. Semoga kita dijauhkan dari dosa berbuat zalim kepada orang lain. Kalau kita berbuat zalim sama orang lain, maka hendaknya segera kita minta dihalalkan, minta dimaafkan agar urusannya tidak panjang di hari kiamat kelak. Demikian, kalau ada yang bertanya saya persilakan. Ustaz, bagaimana cara bertobat dari sebuah kezaliman yang terkadang kita sendiri lupa? Jangan khawatir, nanti ente akan ingat hari kiamat. Allah mengatakan ahsahullahu wa nasu. Allah catat sementara mereka lupa. Allah mengatakan yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Hari di mana? Pada hari kiamat seorang manusia akan ingat seluruh yang pernah dia lakukan. Ya. Maka hati-hati. Terlalu banyak kita berbuat zalim sama orang sehingga kita lupa siapa yang dizalimi. Ya. Maka seorang menjaga lisannya, ya, menjaga komentarnya, ya. Perbuatan zalim banyak tersebar di Facebook, di media sosial. Ada orang hobinya komentar, ya. Ilmunya copas, ya. Oke, hati-hati, ya. Kalau kita sudah lupa, maka kita bertakwa kepada Allah, bertobat dengan sungguhnya. Yang kita ingat segera kita minta dihalalkan, yang sudah kita lupakan, ya sudah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Waktu kecil anak pernah menjadi, waktu belum balik ya, pernah mencuri tiang-tiang pagar tetangga. Dia masih ingat, dia ada orang yang ingat. Ada yang lupa. Ini bagus masih ingat. Sekarang anak sudah beberapa kali pindah dan lupa tetangga siapa yang tiang-tiang saya curi. Bisakah atau bagaimana cara anak menghalalkannya? Apa karena belum balik anak tidak ada dosanya? Kalau ingat tetangga yang kita pernah curi tiang-tiang pagarnya, kita segera datang minta maaf. Tidak apa-apa, cari, ingat-ingat, coba dikembalikan ya. Memorinya. Dulu saya pertama kali orang tua saya tinggal sama siapa? Tanya orang tua. Dulu itu siapa tetangga yang saya yang anu apa? Yang saya ambil tiangnya. Mungkin mama ingat, mungkin bapak ingat, datang ke dia, minta maaf. Bayar kalau saya dulu pernah enggak ngerti. Dia pasti orang, insyaallah tidak semua orang jahat. Kita datang ke dia terima dengan baik, apalagi kita datang bawa oleh-oleh. Oh, tetangga saya yang lama. Ya, kan dia mungkin senang. Dia berusaha. Kalau enggak bisa ternyata sudah lupa siapa juga, maka kita banyak doain dia. Semoga dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sering mendoakan dia diampuni, semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana jika zalim terhadap hewan kucing, tapi kucing tersebut buang kotoran sembarangan? Serta sering menumpahkan barang-barang. Oh, itu saya kurang tahu ya. Antum nanti disidang sama kucing kali. Jadi mau saya kalau kucingnya nakal ya dijauhkan ya dengan cara yang jangan berlebihan ya.
Ya dijauhkan gimana caranya, diusir ya mungkin apa namanya? Intinya bagaimana caranya tidak datang lagi. Karena ada orang jengkel sama kucing, diambil sambal taruh di kucing. Ini saya pernah lihat gitu, ada orang ambil sambal taruh di mulut kucing. Kucingnya bingung gimana. Dia lap-lap nggak bisa hilang-hilang ya. Kasihan. Jangan seperti itu ya. Ya bagaimana caranya ya supaya kucing tersebut tidak mengganggu. Karena cingkrang dan berjenggot, saya pernah dipermalukan di hadapan publik oleh seseorang. Saya sakit hati. Apabila saya menghajar, boikot dia, apa termasuk memutus tali silaturahmi? Sebaiknya tidak usah lah. Ente sakit hati, ente maafkan. Saya bilang ya, kalau kita dizalimi, ada 3 Allah berikan kesempatan bagi kita. Kalau kita dizalimi. Yang pertama ya adalah kita membalas ya. Yang pertama kita membalas. Dan ingat kalau kita balas harus sesuai dengan apa? Takarannya. Tidak boleh lebih daripada kezaliman yang dia lakukan. Ini sering saya sampaikan. Itu boleh. Tidak boleh. Ya. In aqabtum fa'akhidhu bimithli ma uqibtum bih. Kalau kalian dizalimi maka balas sesuai dengan apa? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan terhadap keburukan yang semisalnya. Tidak boleh berlebihan. Ya. Ini apa namanya? Jadi yang pertama kita balas semisalnya, yang kedua kita balas lebih, maka kita yang berdosa. Tadinya dia yang zalim, sekarang kita berganti kita yang apa? Zalim. Yang ketiga kita memaafkan. Sekarang ada 2. Kita balas di dunia atau kita maafkan. Ada orang dia tidak mau maafkan. Ada orang berbuat zalim sama dia, orang itu menyesal datang minta sama dia. Oh saya enggak mau. Saya enggak mau maafkan kamu. Kita urusan di akhirat. Apakah orang ini salah? Dia tidak salah. Itu hak dia. Saya bilang, saya enggak mau maafin kamu. Enggak. Terus nanti di akhirat. Yang sana juga emosi. Ya sudah, kita ketemu aja di akhirat. Jadi dia punya hak 2 ya. Yang penting jangan dia membalas lebih. Yang satu dia balas, dia apa namanya? Dia tidak mau memaafkan. Dan dia ingin untuk di akhirat. Yang kedua dia maafkan. Kalau dia balas di dunia, maka sudah selesai. Orang bilang anjing, dia balas anjing, sudah enggak ada pahala sama sekali. Ya. Sudah selesai, dia sudah melampiaskan. Ya. Ini boleh, tidak berdosa. Yang kedua, dia tidak mau balas tapi dia ingin untuk di akhirat. Ini juga boleh. Dan yang ketiga, dia maafkan di dunia. Dan ini yang terbaik. Kenapa? Kalau dia maafkan di dunia, maka pahala memaafkan itu lebih banyak daripada transferan pahala orang tersebut kalau dia tidak maafkan. Saya ulangi, kalau dia maafkan di dunia, maka pahalanya lebih banyak daripada transferan pahala orang yang tidak mau dia maafkan nanti di akhirat. Karena inilah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan, berbuat baik, maka pahala di sisi Allah. Kata Allah, wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Hendaknya kalian maafkan dan berlapang dada, apa kalian tidak ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang maafkan hidupnya tentram. Sudah selesai, dia maafkan, biarin aja lah. Itu orang enggak ngerti, bahlul, mau diapain sudah. Mau diurusin semua orang yang menghina kita, dia tidak ngerti mau diapain. Dia dihasut oleh orang-orang enggak benar, dia diprovokatari, mau apa? Ente mau sakit hati, ente juga tersiksa. Kalau ente maafkan, ente enak di dunia, di akhirat juga pahalanya lebih besar. Seperti tadi, Ustaz, dia ngejek saya gara-gara saya cingkrang dan jenggot, saya mau hajar dia. Ente hajar juga tidak ada manfaat. Ente boikot, dia punya teman banyak. Sudah, tidak mau main sama saya punya teman masih banyak. Sudah, biarin aja. Kalau zaman dulu iya, zaman dahulu ada orang bermaksiat diboikot, dia akan taubat karena dulu zaman salafus saleh orang banyak bertakwa. Kalau orang tidak salat, minum khamar, tidak ada yang temani, dia akan bertobat karena dia tersiksa tidak ada temannya. Coba kalau sekarang ada orang tidak salat, saya enggak mau main sama kamu. Oh, teman yang tidak salat masih banyak. Enggak ngaruh ya. Tadi yang sudah yang mana? Yang mana yang sudah? Itu saya selesai. Oh ya. Bagaimana kalau semisal saya punya hutang terus saya bayar hutang itu kepada saudaranya karena orang yang saya hutangi sudah meninggal? Mohon penjelasannya. Sebaiknya kita memberi kepada ahli warisnya. Kalau orang tersebut sudah meninggal, berarti uang tadi berpindah kepada ahli warisnya. Kalau ahli warisnya tidak ada, ya,
kita kasih siapa saja dengan niat pahala untuk orang tersebut ya. Tapi kalau ada ahli warisnya, harusnya ahli warisnya yang terima. Bagaimana memberi keyakinan kepada istri agar diizinkan poligami? Waduh. Tulis alamat Bekasi. Itu pertanyaan berat ya. Masalahnya ibu-ibu sudah ngerti ilmunya. Cuma mereka belum siap. Kalau masalah ilmu, saya rasa ibu-ibu sudah ngerti ilmunya. Bahwasanya poligami itu apa? Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya poligami adalah syariat Allah yang mulia, yang memandang secara makro bukan secara mikro. Ya, bagaimana memandang masyarakat wanita lebih banyak jumlahnya, banyak janda yang tidak ada yang perhatikan, banyak perawan-perawan tua, ya, dan jumlah laki lebih sedikit. Laki sudah jumlahnya lebih sedikit, lebih cepat mati biasanya. Ya. Dan benar, banyak janda suaminya, coba antum lihat kenyataannya. Mana yang lebih duluan mati biasanya? Suaminya atau istrinya? Suaminya lebih dahulu. Ya, sehingga banyak janda yang harus disantuni. Ya, jadi banyak dalilnya tentang keutamaan poligami, ya, dan para ibu-ibu juga sudah ngerti. Ya, tinggal dikuatkan imannya. Jadi saya katakan tidak ada wanita yang bisa menerima poligami kecuali wanita yang hebat, luar biasa. Tapi zaman sekarang, ya. Jadi ada dua yang hebat, laki-laki yang hebat, laki-laki yang poligami, dan dia bisa adil, dan dia bisa mengambil hati kedua istri, laki-laki hebat. Karena banyak orang-orang juga poligami ternyata tidak benar cara praktik poligaminya. Yang kedua, wanita yang hebat itu wanita yang bisa menerima poligami dengan baik. Lapang dada, dia juga memikirkan kebaikan, kebahagiaan bagi saudaranya yang lain, kepada saudari-saudarinya yang lain. Tentunya untuk masalah poligami pembahasannya panjang. Cuma saya ingatkan bahwa memang kenyataannya poligami di negara kita memang berat. Karena banyak provokator yang menentang. Ya, seorang mau poligami terkadang dilarang oleh istrinya, jelas melarang ya. Kemudian dilarang oleh kakaknya sendiri, dilarang oleh adik perempuannya, dilarang oleh ibunya, dilarang oleh mertuanya ya. Yang semangat, yang menyemangati paling jenggot-jenggot aja. Ayo. Tapi orang-orang dekatnya semuanya melarang, repot. Tidak gampang. Kemudian kalau sudah berhasil poligami, sering ada setan-setan perempuan datang kepada istri pertamanya. Kamu kok mau dipoligami? Kamu gagal dalam pernikahan. Sehingga diprovokasi, sehingga istri pertama yang tadi sudah terima, jadi nggak terima. Karena ada setan-setan perempuan, hati-hati. Iya. Yang jadi anggota setan ikut mensukseskan program setan, itu terjadinya perceraian. Ya. Ini paling susah seperti ini ya. Beda kalau kita seperti di Arab Saudi. Arab Saudi mudah poligami. Kenapa? Karena istri tidak bisa menolak. Biasanya istri pertama adalah produk poligami juga. Istri pertama itu ibunya adalah istri ketiga bapaknya misalnya. Kalau dia melarang poligami, dia tidak muncul di dunia ini. Sehingga dia adalah hasil produk poligami. Ya. Kemudian perkaranya sudah biasa, di mana-mana orang juga sudah poligami dan banyak yang sukses. Banyak yang sukses ya. Sampai ada cerita, saya dengar ada seorang syekh ingin poligami, dia diskusi sama anaknya. Gimana? Kata anaknya, "Abi jangan yang seperti ini. Mami nomor 2 jangan seperti ini, harus begini, harus begini." Masya Allah. Diskusi sama anaknya untuk cari ibu yang kedua. Kalau mau poligami mudah di Afrika ya. Di Afrika. Saya punya teman kemarin lulus S1 sama-sama, cuma dia nggak lanjutkan. Saya waktu S3, dia lagi hajian datang. Kemudian, subhanallah, orangnya kecil. "Firanda, kamu istrimu berapa?" 1. S3 istri 1, saya 3 istri. Mantap ya. Makanya saya bilang kalau ingin budak poligami di Afrika. Ini dihapus saja, jangan disebarin. Apakah boleh saya menggunakan alat inhaler melegakan hidung tersumbat karena pilek pada saat saya berpuasa? Tidak jadi masalah. Inhaler atau Ventolin untuk orang yang asma tidak membatalkan puasa menurut pendapat yang kuat. Ustadz, apakah boleh jika ikut salat tarawih di masjid sampai 8 rakaat, lalu pulang ke rumah dan dilanjutkan witir 3 rakaat? Sebaiknya ikut sampai selesai. Kalau imamnya 23 rakaat sampai selesai. Karena Nabi mengatakan man shalla ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat sama imam sampai selesai dicatat baginya salat semalam suntuk.
Bagaimana hukumnya melewati orang yang sedang duduk dalam satu masjid untuk mendapat saf terdepan karena kosong? Ya, kita dengan sopan ya. Kalau memang benar-benar kosong, kita bilang permisi, permisi untuk apa? Lewat. Jadi tidak langsung loncat-loncat, tidak boleh melangkahi apa? Mengganggu. Tapi bilang permisi, permisi agar bisa sampai ke tujuan tersebut. Ya. Jadi tidak menyakiti orang lain ya. Dan tidak boleh mengambil ya tempat orang. Kalau ada orang di situ kemudian dia pergi sebentar, jangan kita ambil posisi dia ya, tidak boleh. Karena saya cerita nih, saya pernah di Masjid Nabawi. Jadi untuk mendapatkan saf pertama tidak mudah. Kita harus nunggu ngantri, nunggu orang depan kita pergi. Kalau dia sudah pergi baru kita masuk. Kita nungguin, kita nggak pergi kemana-mana, pokoknya nunggu. Saya saf kedua nungguin. Akhirnya orangnya mau pergi. Wah, ini kesempatan dapat saf pertama di Masjid Nabawi. Kemudian dia pergi berdiri, saya mau masuk, tiba-tiba ada orang dari jauh lempar sorbannya. Jadi kata dia punya saya, sorbannya sampai di luar. Ini kenyataan saya alami sendiri. Dia mau diapain, masa mau ribut di saf pertama. Semangat mendapat saf pertama, tapi caranya zalim, nggak boleh seperti itu. Ustaz, jika dahulu saya pernah menggibah orang lain yang muslim, apakah saya harus minta maaf dengan memberitahunya secara detail kepada orang tersebut, atau kita harus menutup aib diri kita? Jadi, para ulama mengatakan, ini pendapat sebagian ulama, kalau ternyata kita menceritakan kita pernah menggibah dia, kemudian mudaratnya lebih besar, kemudian terjadi permusuhan, jadi kekacauan yang lebih besar, maka jangan. Kata para ulama, jangan. Lebih baik kita ini dengan perkiraan. Kalau saya sampaikan dia pasti ngamuk, kemudian nanti terjadi keributan dan macam-macamnya, sebaiknya enggak usah. Maka kita minta maaf secara umum, saya punya salah sama kamu, tolong maafkan. Terus berikan dia hadiah, berikan dia sesuatu sampai dia ridha ya. Kalau ternyata menurut kita orang ini masih bisa diajak kerjasama ya, dan tidak akan menimbulkan fitnah yang lebih besar, maka kita sampaikan, saya pernah menggibahmu. Gibahnya apa? Sampaikan, saya pernah bilang begini, mohon maaf. Ya, mohon maaf. Ya. Kalau dia emosi ya itu sudah resiko, ya sudah resiko. Tapi ente terus mencari keridhaannya, berikan hadiah kayak, berikan pemberian kayak. Ya. Bahkan Syekh Utsaimin mengatakan kalau kita pernah menggibah orang, terus orang itu tidak memaafkan kecuali dengan duit, kasih duit. Saya tidak memaafkan kamu. Ya sudah, kalau gitu saya bayar bagaimana? 3 juta, 5 juta kasih. Kalau ente punya uang 5 juta. Yang penting dia halalkan. Karena kalau di akhirat ente tidak bisa bayar. Ya. Saya pernah ketemu seorang syekh. Dia cerita sama saya di Madinah waktu itu. Kata dia, ada syekh yang lain suka menjelek-jelekan dia, suka menjatuhkan dia, suka menggibah dia. Tahu-tahu sudah lama orang ini suka menjelek-jelekan saya, kata syekh tersebut. Suatu hari tiba-tiba dia telepon saya. Telepon, kemudian dia bilang, "Oh, Anda fulan?" "Iya, saya si fulan, saya punya salah sama kamu, saya begini." "Terus kenapa?" "Saya minta nomor rekeningmu." "Kamu minta berapa saja saya kasih, yang penting kau maafkan saya." Kata saya tersebut, "Saya tidak butuh dengan duitmu." Dia matikan HP. Kenapa? Syekh ini juga donatur masalahnya. Dia tidak butuh duit. Tidak maafkan. Dia ingin nuntut. Ya, urusan itu terserah masing-masing. Terserah masing-masing. Ya, kalau kita ada orang minta maaf sama kita, kita maafkan. Ya, ikhwan, ente maafkan, ente dapat kebahagiaan. Orang datang bilang gini, "Saya pernah gini." Ya udah biarin aja. Udahlah, ente enggak ngerti mau diapain. Saya pernah, ya udah biarin aja. Ente lebih tentram hidup ini daripada ente kemudian mikir, sakit hati, ya, kena stroke dan macam-macamnya. Sudah, maafin aja. Bagaimana hukumnya menipu orang kafir, tapi tujuan untuk kebaikan umat muslim? Gimana maksudnya? Kalau kita sedang berperang dengan dia, tidak apa-apa. Al-harbu khud'ah. Perperangan itu penipuan. Tapi kalau tidak ada dalam masalah kerjaan kita nipu orang kafir, nggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan kita menzalimi orang kafir. Ini perlu detail. Maksudnya apa ini? Membohongi orang kafir demi kemaslahatan apa? Kaum muslimin. Ya. Baik, demikian saja hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan semoga kita bisa berpuasa hingga akhir bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.